Untuk selanjutnya kita ingin belajar, bukan cuma mahasiswa ini Pak Tri, kami juga ingin banyak belajar dari Pak Tri. Kita punya waktu yang cukup leluasa Pak Tri, sampai jam 10 kurang 5 menit gitu ya, untuk pembahasan dan diskusi. Sepenuhnya kami serahkan, kami ikut dengan cara belajarnya Pak Tri. Yang jelas kami semua yang ada di ruangan ini mau menjadi partner untuk belajar bersama dari Pak Tri. Semoga internet kita semua stabil. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Tri. Silakan, terima kasih. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan internetnya nggak ada masalah. Itu masalah belajar virtual. Jadi kalau nanti ada kendala, saya sudah share dokumen PDF kepada Bu Rina. Kalau ada sesuatu bisa dari sana. Hanya tadi Pak Sahar, jadi saya juga bukan orang antrop dari dulunya. Punya banyak teman antrop dari awal memang. Tapi S1 saya di kehutanan, S2 saya di development study. Kalau kenal Robert Chamber, saya salah satu yang pergi ke Sussex karena Robert Chamber. Kemudian S3-nya baru antropa. Jadi kalau dibilang dasar, saya juga nggak terlalu mendasar. Saya nggak boleh bilang saya terlalu mendasar, tapi saya sudah boleh bilang sebagai antropologis lah. Paling tidak sebagai hobi. Karena pekerjaan sehari-hari saya masih pekerjaan terkait dengan dunia sumber daya alam, kecuali dulu sempat satu periode yang cukup kencang dengan topik yang akan saya bahas hari ini. Saya izin share screen, Bu Rina. Mangga, Pak Tri, sudah diberi akses. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Mungkin bisa di slideshow, Pak. Sudah ini, sudah slideshow. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Di saya tampilan slideshow. Coba dicek yang di tempat lain, karena memang sudah, itu masa. Pak. Sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kalau begitu, saya akan mulai. Ya. Terima kasih banyak, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya ketika dihubungi Bu Rina, sebelumnya dihubungi sama teman di LIPI, Mas Heri, sama-sama lulus dari Antrop. Tapi dia betul-betul S1, S2, S3-nya Antrop, sementara saya tidak. Diminta untuk sharing mengenai sesuatu yang saat ini menjadi kecenderungan, yaitu antropologi dalam konteks virtual atau digital dalam konteks ini. Saya bukan ahli yang sangat kuat di bidang itu, tetapi saya pernah melakukan penelitian dalam disertasi saya terkait dengan topik ini. Jadi sedikit banyak, saya boleh share lah ya, karena juga sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya sendiri, karena begitu saya membuka-buka dokumen lama saya belajar lagi dan dicoba dikontekskan pada saat ini. Baik, kita lanjut pada selanjutnya. Oke. Berbagi pengalaman dan pembelajaran, jadi memang ini bukan lecture karena saya bukan dosen. Kerjaan saya hari-hari nggak mungkin membuat saya belajar sangat sistematis untuk memaparkan secara terstruktur. Jadi banyak pengalaman. Judul yang disampaikan kepada saya, Antropologi Global dan Budaya Digital. Saya sempat berpikir nih, antropologi global. Emang ada antropologi lokal? Itu yang membuat saya berpikir di awal. Jadi saya merubah sedikit judulnya, nanti tidak menjadi antropologi global, tapi antropologi dalam konteks globalisasi. Ada juga nanti antropologi tentang globalisasi. Bercampur aduk, tetapi kira-kira tidak antropologi global, karena tidak ada antropologi global, tidak ada antropologi lokal. Antropologi ya antropologi, nanti akan disampaikan itu interlink satu dengan yang lainnya. Yang kedua, budaya digital, judulnya. Saya harus sampaikan bahwa saya bukan natif digital, makanya saya tanya Bu Rina tentang semester, agak penting buat saya, meskipun secara umum saya bisa nyatakan bahwa sebagian besar yang ada di sini, mahasiswa-mahasiswanya adalah natif digital. Natif digital definisinya memang sebagian menyebutkan di antara tahun 78, 80 ke atas lah kalau saya bilang. Yang lahir setelah 80 ke atas itu tidak pernah mengalami
masa-masa yang analog. Semua sudah sejak lahir sudah digital, biasa dengan digital. Saya mau coba putarkan satu hal ini. Apa bisa kedengeran nggak? Tidak, Bapak. Tidak, Pak. Bisa. Sebentar. Belum, Pak. Sedang proses tampaknya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Di saya tidak ada. Videonya belum, Pak. Belum video, emang suara aja nih. Oh iya. Kedengaran ya? Tidak, Bapak. Tidak. Tidak, Pak. Mungkin belum di-share sound, Pak. Oke, ini hanya menyebutkan bahwa bagi Bapak Ibu kalian yang lahir pada masa analog, itu akan mendengarkan suara ini dan akan terngiang-ngiang dengan kondisi pada waktu itu. Jadi kondisi pada waktu ketika kita masih pakai koneksi internet melalui telepon. Bunyinya gitu-gitu. Tapi karena saya pakai mic, jadi mungkin nggak terdengar di sini ya. Jadi itu ceritanya. Kalau nanti ada hal-hal yang terkait dengan digital dan saya tidak terlalu kuat di situ, itu teman-teman yang lahir pada masa milenial itu lebih paham dengan digital. Jadi saya akan mengakui di depan ini. Kedua, konteksnya, kemudian konteks yang ada tidak selalu berkaitan dengan humanikologi yang menjadi bagian dari mata ajaran ini, tapi lebih luas. Jadi mohon maaf kalau nanti misalnya contoh-contohnya tidak banyak terkait dengan humanikologi atau sosiologi pedesaan. Yang ketiga tadi sudah sebutkan tentang yang paparan yang tadi, saya menyatakan bahwa saya bukan antropologi dari S1, antropologi S3, sehingga banyak juga konsep-konsep yang mendasar dari antropologi yang saya juga masih belajar. Itu yang pertama. Slide pertama. Oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya videonya ya. Ya, bisa. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya tidak. Tapi videonya jalan. Bapak bisa share sound mungkin, Pak, diklik dulu ketika Di sebelah mana ya? Sebentar. Share. Nggak apa-apa deh. Share apa? Mana? share sound mungkin di sebelum ditayangkan ya, ketika akan share sound di situ harus diklik dulu, Pak. Di sebelah mana tuh? Ini karena ke depan akan banyak menggunakan ini. Iya. Pak, mohon Di maaf, sebelah mana? Mungkin bisa di stop dulu. Oke. Kemudian share ulang. Pada saat men-share, di sebelah kiri bawah ada tulisan share sound, itu dicentang lalu baru share. Oke, karena banyak video yang akan terkait. Saya coba tutup dulu stop shares-nya ya. Ya. Ini lagi-lagi tadi pengakuan saya nomor 1 ya tadi ya. Saya bukan digital native. Tapi oke, saya coba share. Ini gimana? Ya, share screen, Pak. Oke. Oh, ada share sound juga ya. Share computer sound. Oke, good. See? Saya bukan digital native. Ada teman Bapak di sini, Pak. Cocok kita, Pak. Oke, sekarang coba ya. Ya. Hai Indonesia. Kedengaran ya? Udah, Pak. Keren. It's a difficult situation. Saya dapat pembelajaran baru nih. 저희도 여러분과 즐거움을 Iya, 나누며 terdengar. 함께하고 싶습니다. 하지만 지금으로선 이게 최선입니다. 여러분은 혼자가 아니에요. 우리는 Ada 함께하고 yang tahu nggak siapa dia? 자가 자락 툴루. Tahu, Pak, BTS. 자가 인도네시아. Tahu, Pak. Yeay. Boleh tanya nggak? Apa BTS nih, Pak? Hah? Ada yang belum tahu, pasti digital native, ini migran pasti. Bukan milenial. BTS betul, BTS. Ada yang ARMY nggak di sini?
Pak. Ada Pak. Ada yang Army. Bu Rina tahu Army, Bu Rina? Ada semua katanya tuh. Ada semua, keren. Kalau yang Bu Army saya nggak tahu. Oke, ini ya. Jadi kenapa saya membuat ilustrasi ini? Karena ini fenomenal sekali di dunia digital. Saya juga baru belajar, Bu, Bapak, Ibu sekalian. 저희도 여러분과 Bagaimana 즐거움을 나누며 fenomena 함께하고 싶습니다. pop culture ini merubah dunia. 18 juta orang menjadi bagian dari BTS Army, 함께하고 있습니다. fandom terbesar di dunia K-pop. Apa itu fandom? Fans Club. Fans Clubnya beda sama yang BTS. Jadi Army ini menjadi menarik karena dia lintas negara, menjadi fenomena global, dan inilah pop culture K-pop tersebar ke dunia, dan ini salah satu fenomena yang nanti saya akan sebutkan satu ilustrasi yang menarik dari Army ini. Jadi ada Army Indonesia juga, yang mungkin tadi teman-teman bagian dari Army Indonesia. Gerakan sosialnya juga menarik, beda dengan gerakan sosial zaman dulu. Ini ada 18 juta Army, sebagian besar ada di Filipina, nomor pertama lah, bukan sebagian besar. Di Indonesia, Thailand juga banyak. Nah, dalam satu diskusi dengan teman yang bermain di migrasi, migrant worker, saya pernah kerja sekitar 3 tahun di migrant worker. Teman-teman ketika di Hong Kong itu, di Victoria Park misalnya, sempat ketemu dengan orang yang menjadi anggota Army, buruh migran kita yang menjadi pasukan Army ini, yang dia sebutkan sangat egaliter. Istilahnya dia menyebutkan tidak dipandang status dia sebagai buruh migran, semuanya equal di situ. Jadi menarik sekali. Ini adalah sebuah fenomena. Ilustrasi pertama mengenai transformasi flow dari pop culture, dari K-pop dalam hal ini Korea ke seluruh dunia. Ini yang pertama, ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua, migrasi. Tadi saya sebutkan ilustrasi bagaimana seorang TKI Indonesia di Hong Kong menyatakan anggota dari Army ini radikal, dan dia perginya ke Singapura, ke tempat lain, dan setara dengan Army yang lain. Beda dengan, dan dia punya kecenderungan yang kalau di Indonesia, di Jakarta atau di mana di Indonesia, posisi dia sebagai buruh itu tidak terlalu dia pandang, tetapi sebagai bagian dari Army dia merasa egaliter. Ini saya pernah ke Victoria Park juga untuk membahas mengenai beberapa hal terkait buruh migran. Ada filmnya, teman-teman mungkin sudah pernah lihat, film lama Lola Amaria, Titi Suman. Migrasi ini terjadi sejak zaman dulu, sejak sebelum kolonial dan setelah kolonial, dan saat ini masih terus terjadi. Hanya ilustrasi ini mengenai buruh migran di Indonesia meningkat demikian pesat ke berbagai negara, tapi juga tidak hanya dari Indonesia. Itu fenomena di sebelah kanan, kita bisa lihat ada migrant worker around the world. Migrasi tidak hanya dari pencari kerja, tapi juga migrasi karena force, pengungsi misalnya. Dan imigran di Eropa atau di negara lain, bahkan di Amerika disebut imigran, sudah tidak imigran lagi, yang dulu, yang sekarang masih imigran, itu fenomenal. Itu juga globalisasi. Dan kecenderungan globalisasi sekarang makin cepat. Yang ketiga, semua kita tahu, COVID-19, itu juga globalisasi. Dari mana arah asalnya WHO baru saja mengeluarkan testimoni atau hasil studinya bahwa memang ini katanya dari Wuhan, meskipun hoaxnya sempat muncul dari tentara dan Amerika dan sebagainya. Dan ini kemarin baru dikeluarkan hasil studinya WHO dan menyatakan bahwa memang dari farmer farm atau market farm, something like that. Jadi memang dari ternak atau binatang dari Wuhan asalnya. Tapi tidak semua orang percaya itu gitu. Jadi memang ada yang percaya ini menjadi bagian dari konspirasi, hitung-hitungan korupsi, dan Jering misalnya dari kawan Bali ini juga menyatakannya secara terbuka dalam Twitternya, dan secara kurang tepat sebetulnya dihukum dengan kemarin 9 bulan atau 10 bulan. Percobaan, mungkin juga harus masuk, tetapi dalam prosesnya dia sudah masuk penjara. Hanya karena menyatakan bahwa WHO adalah dan sebagainya.
Dan tadi saya kurang menyebutkan, dalam konteks K-pop, studi antropologi, sosiologi, komunikasi bisa banyak dilakukan di sana. Etnografi dari sudut pandang emik adalah sudut pandang dari yang kita teliti. Jadi kita menjadi bagian dari yang diteliti dan melihat dari sudut pandang army. Kita sebagai army melihatnya keluar. Sebagai migrasi juga demikian. Ketika kita melakukan studi etnografi di migrasi, kita sebagai buruh migran yang di kampung di Lombok misalnya ada buruh migran yang pulang tidak hanya membawa uang tapi juga membawa anak yang istilahnya profilnya bukan profil orang Melayu. Itu juga ada kampung di Lombok kalau kita datangi, ada beberapa wilayah yang menjadi itu sebuah komunitas tertentu yang kalau diteliti akan muncul bahwa ada semacam subkultur, ada semacam suku-suku kecil, tanda petik suku ya, yang muncul dari fenomena ini. Sama dengan COVID, pembelajaran mengenai COVID, ada yang masih belum sepakat atau tidak percaya. Saya punya beberapa teman yang begitu juga, bahkan dokter ada juga yang tidak percaya, tetap menjadi bagian dari konspirasi. Ada juga yang sangat percaya. Dari segi penelitian, kita tidak membahas percaya tidak percaya, tapi ketika kita masuk ke dalam topik itu, kita ingin mencoba melihat, kenapa sih dia nggak percaya? Atau kenapa sih dia menyatakan demikian? Itu dan sebagainya. Itu wilayah kajian globalisasi dalam konteks COVID. COVID sendiri bukan sebuah fenomena globalisasi, fenomena itu sendiri, tapi mobilisasi penduduk sebetulnya. Jadi mobilisasi manusia yang semakin cepat, semakin kecil jaraknya dan semakin banyak fasilitasnya menjadi media munculnya peredaran COVID sesuai dengan mobilisasi manusia. Banyak ilustrasi lainnya. Jadi kalau cerita mengenai perkebunan teh, kayu jati, kelapa sawit yang baru muncul 20-30 tahun terakhir ini, tebu, itu juga peredaran komoditas yang mengebarkan globalisasi, yang kajian-kajian antropologi sosiologinya cukup banyak. Resistensi di Malaysia itu di perkebunan tebu, perkebunan kayu jati. Nancy Peluso menyebutkan mengenai forest rich poor people. Banyak kajian-kajian seperti itu yang dikemukakan dari entry point komoditas. Teh di Afrika, teh di Sri Lanka, cerita etnografinya banyak sekali. Kemudian itu adalah ilustrasi yang lain tentang value supply chain, flow dari komoditas seluruh dunia, global. Prosesnya beda dengan yang sekarang, tetapi itu globalisasi. Kemudian ekonomi, flow of capital, jelas bahwa kita yang bermain di bursa, kita menggunakan mata uang asing, kita masuk bank dan sebagainya, itu semua adalah flow of capital. Dan economic inequality dalam konteks ini, ketidakadilan ekonomi juga muncul seperti munculnya Occupy Wall Street. Itu antropologi banget, kalau mau dibuat etnografinya bukan main itu. Dan tapi pertanyaannya apakah kita harus ke sana untuk melakukan etnografi Occupy Wall Street? Untuk studi-studi yang lama memang harus live in. Etnografinya Malinowski, dia tinggal bertahun-tahun di wilayah Pasifik. Nancy Peluso harus tinggal banyak di Pesanggem di Jawa untuk menuliskan Forest Rich Poor People, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi sekarang, bagaimanakah kita melakukannya? Apakah kita harus ke New York dan ikut terlibat dalam Occupy Wall Street? Pertanyaan itu, kalau melakukan etnografi secara murni, ya memang harus demikian. Tapi apakah ada cara lain yang bisa dilakukan? Memang ada istilah arm antropologis yang duduk saja kira-kira, tapi itu beda konteksnya dengan yang saya akan bicarakan sekarang ini. Yang terakhir sebagai ilustrasi adalah flow dari ide, gagasan. Nah, ini sebetulnya dahsyat. Ini yang merubah dunia sekarang sebetulnya. Dalam konteks ideologi, dalam konteks misalnya demokrasi, saat ini sebagaimana disampaikan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History, itu menyebutkan bahwa saat ini sudah hanya ada satu ideologi yang menjadi satu-satunya
ideologi yang dianggap sebagai yang menurut dia adalah the end of history, liberal dan kapital, liberal dalam konteks ini, demokrasi liberal. Seluruh dunia sudah mengikuti itu. Nggak ada lagi perang dingin, tidak ada lagi Soviet. Cina waktu itu belum muncul ya, belum dianggap sebagai itu. Dan itu kemudian ditindaklanjuti atau ditanggapi oleh Samuel Huntington sebagai the clash of civilization. Setelah perang dingin usai, maka clash yang terjadi adalah tentang peradaban, bukan lagi tentang konteksnya di perang dingin itu. Dan dalam hal ini disebutkan oleh Samuel Huntington adalah salah satunya adalah agama. Perang terkait sama sivilisasi peradaban yang clash satu dengan yang lain. Itulah dia perang baru. Buku ini kontroversial karena sebagian melihatnya bukan sebuah penelitian tetapi merupakan semacam provokatif kind like hipotesis yang sebagian bahkan menyebutkan menjadi bagian dari operasi pekerjaan dalam konteks ini Amerika pada waktu itu. Tapi kan lagi-lagi itu adalah sebuah asumsi, argumen, dan diskusi. Tapi kenyataannya ini buku sekarang banyak dipakai, banyak kritik mengenai itu. Saya akan menunjukkan nanti cerita mengenai penelitian saya terkait dengan topik flow of ideas ini. Jadi kalau dalam segi definisi, baca aja sama-sama, karena saya juga tidak terlalu ngeh dengan globalisasi dari konteks definisi, tapi kita bisa baca sama-sama. Bukunya ada di internet, kalau nggak salah bisa di-download secara gratis, tapi saya punya aslinya. Jadi ini salah satu kutipan, salah satu rujukan aja, banyak buku lain globalisasi, dan banyak macamnya, jadi kalau mau lihat globalisasi bisa tersesat. Saya ngambil yang antropologi aja, dan ini buku menurut saya cukup lengkap dan menarik. Jadi globalization refer to the intensification of global interconnectedness. Keterkaitan, saling berkoneksi. Kemudian juga antara a world full of movement and mixture, contact and linkage, and persistent cultural interaction and exchange. Itu ilustrasi yang di atas tadi menunjukkan gambaran ini sebetulnya. Ada partikular mobilitas dari tadi yang saya sudah sebutkan, image dalam konteks K-pop tadi misalnya, people dalam konteks migrasi, komoditas, kapital, finance tadi, dan ideologi. Jadi dalam konteks misalnya standar, muncul standarisasi yang semakin global standar lah ya. Banyak hal yang sekarang ini kita mengikuti global standard yang berlaku global gitu ya. Dari mulai ISO, sebagainya. Good taste and practice. Praktis dalam hal itu misalnya semacam ISO. Kalau sertifikasi misalnya untuk produk-produk juga muncul, ada FSC, ada organik dan sebagainya. Nah, ini ada dalam buku itu disebutkan juga ada global circulation of Western ideologies, welfare, right, democracy, and sovereignty. Saya kasih tanda kutip Western karena sebetulnya global circulation of ideologies tidak hanya terjadi ketika masa sekarang gitu ya, juga terjadi ketika masa dulu terjadi. Itu terjadi, tapi sekarang memang lebih cepat. Jadi, tetapi dalam buku ini disebutkan sebagai Western ideologies. Tapi itulah yang memang sekarang ini menjadi sebuah ideologi yang relatif dominan. Kemudian realitas dan pengalaman orang-orang di bumi ini semakin interconnected. Jadi memang kita bisa merasakan apa yang terjadi di Korea tentang K-pop tadi dengan sama dengan yang terjadi army yang di Filipina, army yang di Thailand, serupa dengan army di Indonesia. Realitasnya sama, lagu yang didengarkan sama. Kemudian, jadi bring the globe into web of interconnection, compressing our sense of time and space, semakin kita merasakan waktu dan ruang itu semakin mengecil. Dunia semakin kecil, semakin pendek. Jarak-jarak semakin pendek, karena memang betul, kalau saat ini kita ke Amerika, hanya beda 12 jam, kita sudah bisa berada di sana dan berdiskusi melalui Zoom seperti ini. Pendek sekali. Jadi ini adalah
Nah, tadi kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang bukan antropologi, tendensinya memang mengkaji fenomena ini dari sebuah analisis yang sangat besar, makro, besar, politik, kultural, ekonomi. Beda dengan antropologi. Kita antropologi paling enggak menurut pandangan ini mencoba mencari artikulasi antara global dengan lokal dengan konteks way of life dari masyarakat atau orang atau komunitas society yang kita kaji atau yang dikaji oleh antropolog. Jadi agak beda. Sosiologi datang dari grand theory misalnya. Antropologi menggunakan grand theory tetapi dia biasanya hanya sebagai frame dan mungkin menghasilkan teori-teori kecil yang hanya berlaku di konteks itu. Kemudian, ya, jadi anthropology of globalization, ini definisi yang dibilang, is concerned with the situated and conjunctural nature of globalization. Itu diterjemahkan sendiri ya. Yang ditawarkan oleh antropologi adalah sebuah concrete attentiveness of human agency to the practice of everyday life. Ini penting, everyday life, to how subject mediate and the process of globalization. So sangat individual, sangat subjektif gitu ya, kepada society atau komunitas yang mengalami globalisasi dan melakukan refleksi atas itu, melakukan reaksi atas itu. Di dalam buku ini, di bagian bab terakhir, disebutkan bukan sebagai penutup atau rangkuman dari kajian, dari buku ini, tetapi dikutip tulisannya Profesor Anna Singh. Saya sempat bertemu tahun dulu, lama sekali, salah satu bukunya yang Diamond tentang kajian orang Dayak Bukit di Kalimantan Selatan, dan juga dalam proses penulisannya buku Friction ini, saya sempat ada di bagian kata pengantar, jadi senang juga. Itu friction itu menggambarkan interconnection dari orang. Penelitian dia di masyarakat Dayak Bukit di Kalimantan Selatan menunjukkan atau memberikan ilustrasi bagaimana, ini kajiannya tingkat lokal, bagaimana di tingkat lokal dia menerima ada investasi, ada HPH, ada kegiatan dari luar masuk ke situ, HPH-nya didukung oleh international company. Kemudian ada LSM yang masuk di situ, dalam konteks itu misalnya Walhi disebutkan juga di situ, dan kemudian ada dukungan donor di situ, ada diskusi di antar pemerintah, interpemerintah, pemerintah daerah dan antar para pihak semuanya. Yang disebutkan dalam buku ini, antar pihak para pihak itu berhubungan dan menimbulkan friction. Jadi kalau bertepuk sebelah tangan istilahnya, itu tidak ada apa-apa, tapi ketika dia bersentuhan dengan pihak lain, terjadilah friction yang messy. Tetapi itulah bagian dari yang terjadi saat ini. Semua yang terjadi saat ini adalah sebuah friction antara kita sebagai pelaku kehidupan dengan pelaku kehidupan lain dalam konteks lokal, bersinggungan dengan konteks global. Karena tadi menjawab pertanyaan mengenai antropologi global, itu saya jawab dengan ini sebetulnya. Karena semua kajian antropologi atau semua kajian sebetulnya akan sangat tergantung pada konteks dan terkait dengan konteks global juga. Pasti ada urutannya. Ini menarik kalau mau dibaca, tulisan Anna Singh sangat khas. Nah ini, Bu Rina, kembali ke sini. Jadi tadi yang saya sebutkan mengenai ARMY. Ini ada yang sempat ngikutin nggak nih? Bagaimana ARMY, US BTS ARMY, membuat ghosting kalau istilah sekarang ya. Jadi mendaftar atau membeli, saya kurang paham juga. Jadi ketika Trump melakukan kampanye dan mereka para US BTS ARMY ini tidak setuju dengan beberapa kampanyenya Trump, mereka membeli atau men-tag lah ya, kursi yang disebutkan ada 19.000 kursi kapasitas pertemuannya itu. Itu pada beli semua. Tapi intensinya bukan mau datang. Intensinya adalah menggosing, mengambil semua kursi sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak datang. Ini sebuah gerakan sosial yang dikembangkan oleh tadi ya saya bilang K-pop. Yang tadi saya anggap di awal juga awalnya ini ngapain sih BTS? Ternyata ada ARMY yang bergerak, ARMY Amerika, mungkin juga ada ARMY yang di luar, yang terlibat membeli atau mengoccupy
kursi-kursinya pada saat Trump mau kampanye, sehingga sebagian ada satu section atau berapa section kursi kosong. Jadi seolah-olah kehilangan pendukung. Nah, ini adalah sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan sosial media, baik itu Twitter maupun yang menarik adalah TikTok. Dan makanya itu kalau ada cerita mengenai bagaimana Trump melarang TikTok, salah satunya adalah ini. BTS Army Indonesia juga ada. Kalau dilihat cermati dari artefak yang ada, karena saya juga tidak mengikuti, BTS Army Indonesia konon kabarnya juga melakukan hal serupa, didukung sama BTS yang di luar ketika ada diskusi mengenai Omnibus Law. Jadi terjadi perang, tweet war atau semacam hal itu di dunia maya yang musuhnya adalah para boot buzzer. Jadi si buzzer ini itu dilawan sama teman-teman yang ada di dalam BTS Army Indonesia terkait sama konteksnya kemarin adalah Omnibus Law. Kita tidak bicara posisi ya, tetapi kita bicara fenomena ini sangat menarik ketika mungkin juga nggak pernah baca dokumennya sebagaimana disampaikan oleh beberapa pejabat, tetapi movement ini menjadi sebuah fenomena yang menarik kalau kita kaji. Kasus di Thailand tentang military occupation juga terjadi seperti itu. Kasus di tempat-tempat lain juga muncul, army ini bekerja seperti itu. Sangat milenial. Ini menarik kalau mau dikaji juga. Ini salah satu fenomena yang post-truth ya. Fenomena post-truth di mana kebenaran itu macam cinta yang melekat gitu. Tai kucing rasa coklat gitu. Jadi nggak peduli. Dia sangat emosional. Post-truth itu emosional. Kebenaran itu hanya bisa dikatakan karena dia udah setuju, maka benarlah dia. Istilahnya dia sudah sangat mendukung, sudah sangat emosionalnya sangat melekat, maka benarlah dia. Kasus Trump ini menjadi salah ilustrasi aja ya. Lagi-lagi ini adalah sebuah kasus yang menarik ketika media sosial digunakan oleh Trump untuk regenerasi, reproduksi post-truth itu. Jadi banyak hal-hal yang benar, tapi juga banyak yang salah itu direproduksi ulang baik oleh dia secara personal maupun oleh mesinnya. Ini mesinnya juga menarik kalau dibahas terpisah. Jadi ini terjadi juga sejak pada waktu kita pemilu sebetulnya. Beberapa emotional engagement, tidak hanya pemilu, tapi terkait sama politik, banyak terkait dengan post-truth ini sebetulnya. Dan yang menarik, saya ingin menggambarkan dalam slide ini sebetulnya bagaimana, apakah kita sekarang pernah mendengar Trump bercerita? Enggak. Kita nggak tahu Trump lagi ngapain. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa akses Twitter. Dia nggak bisa akses Facebook. Dia tidak bisa muncul di YouTube. Jadi, ini juga menarik fenomenanya. Bagaimana seorang yang sangat influencer macam dia, kemudian diputuskan aksesnya pada komunitas global melalui 3 sosial media ini. Dan yang menarik di sebaliknya adalah bagaimana mungkin sebuah lembaga private macam pemilik sosial media, YouTube, Twitter, Facebook, melarang, memblok seseorang dan seorang yang influencer seperti Trump untuk tidak boleh menggunakan fasilitas dia. Ini belum ada aturannya mungkin. Yang ada mungkin hanya istilahnya mungkin kembali ke adat nih ya. Mungkin tidak tertulis, tetapi inilah dia etik yang dimunculkan dalam sebuah lagi-lagi fenomena digital dan globalisasi di mana Facebook, Twitter dan YouTube mengambil kebijakan hukum adatnya mereka secara etik bahwa ini tidak bisa diteruskan, harus ditutup. Stoplah 3 sosial media ini, dan Trump tidak pernah kita dengar ceritanya lagi. Hanya media-media lokal dan media yang konvensional yang meliputnya. Ini juga menarik.
Oke, ini sedikit ilustrasi saja, data-data bisa di ini saya kasih tahu, ini tempatnya ada di Hotsuite. Ini bisa dicek aja. Jadi globalisasi ini semakin dipercepat, dunia semakin kecil, semakin ringkas dan tidak berjarak. Karena ini ada total sekitar berapa billion orang punya akses pada mobile phone user seperti itu, internet aksesnya seperti itu, aktif sosial medianya seperti itu. Juga selanjutnya, nah di dunia global, di dunia, Facebook menjadi yang pertama, YouTube yang kedua, WhatsApp yang ketiga, dan seterusnya ke bawah. Perlu diperhatikan di sini, penting untuk melihat ketika kita ingin melakukan penelitian, ketika komunitas yang kita teliti itu adalah komunitas yang menggunakan sosial media yang mana. Karena kita perlu memahami itu ketika ingin masuk nanti dalam penelitian terkait sama digital. Ini adalah konteks global. Indonesia seperti ini. Coba kita lihat. 272 juta, ini data tahun 2020. Jumlah yang punya handphone 124%, mungkin saya termasuk di dalamnya. Teman-teman pasti punya handphone lebih dari satu. Sebagian dari kita, sebagian nggak punya handphone karena kemarin kasus sekolah jarak jauh juga itu yang menjadi ada yang antara teman-teman yang masih marginal, yang menjadi baik yang marginal secara fisik maupun marginal secara pulsa. Itu juga kajian penelitian dengan fokus tertentu. Internet usernya seperti itu, 175 juta. Aktif sosial media usernya banyak, 160 juta. Dan sebagian teman-teman muda. Dengan growth yang demikian, semuanya positif. Semuanya menunjukkan kenaikan. Apakah ini positif atau enggak? Kita lihat, inilah yang ada. Realitas sosialnya adalah demikian. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka, nih, satu lagi. Oh, sorry. Iya, boleh. Ini di Indonesia. Jadi yang paling besar adalah YouTube. Beda kan sama tadi Facebook, YouTube yang pertama, WhatsApp, Facebook yang ketiga, Instagram, Twitter, Line, dan sebagainya. Dan dalam konteks umur, kita akan bisa melihat kecenderungan. Golongan yang lebih senior itu cenderung menggunakan Facebook, YouTube mungkin karena mudahnya. Sementara golongan yang lebih muda atau milenial mungkin banyak menggunakan Line, IG, dan yang lainnya. Ada yang terakhir kemarin saya ikut yang apa namanya? Ada, nanti saya cek lagi. Yaitu jadi ada banyak sosial media baru yang menjadi sesuatu yang penting ketika kita akan masuk ke dalam komunitas yang menggunakan sosial media tersebut. Nih, 7 jam, hampir 8 jam penggunaan internet. Sosial media hampir 3,5 jam. Kemudian watching televisi 3 jam, masih banyak nih rupanya. Kemudian listening musik melalui streaming 1 jam, game 1 jam sekian. Ini antara 16 tahun 64 tahun kasus di Indonesia. Dengan kondisi ini sebetulnya pertanyaannya, maka ini ya, saya akan kembali lagi ke Indonesia. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, maka penelitian menggunakan sosial media menjadi sesuatu yang tak bisa diingkari dan tidak bisa dihindari. Desa misalnya, ada beberapa desa yang saya tahu sudah menggunakan website. Budiman Sujatmiko selalu membayangkan desa-desa yang kuat secara, jadi kalau menggunakan sustainable livelihood, dia menyebutkan bahwa desa sudah memiliki physical capital, human capital mungkin masih kurang, tapi itu bisa dikejar, punya economic, financial capital dengan dana desa, dan ini menjadi satu kapital ke depan. Kalau desa dilengkapi dengan internet, maka dia akan melompat jauh ke depan. Itu bayangan dia, dan saat ini saya tahu ada beberapa desa yang sudah punya internet. Jadi kalau penelitian di desa nanti tidak hanya lagi melalui data yang ada di papan tulis desa, tapi sudah masuk ke dalam internet jauh sebelum ke lapangan. Itu kira-kira desa masa depan kita seperti itu.
Jadi penelitian terkait sosial media dan internet tidak lagi terbatas pada mereka yang ada di kota. Tendensinya seperti itu, kecenderungannya. Oke, saya mau cerita sekarang mengenai yang tadi Pak Sahar mengenai pengalaman saya nih. Jadi kalau tadi globalisasi yang saya kutip aja dari beberapa buku dan melihat juga di YouTube, teman-teman bisa belajar lebih banyak mengenai itu. Saya bukan ahlinya, tetapi ilustrasi tadi yang terakhir terkait sama flow of ideas, kekuatan gagasan. Ada beberapa disertasi yang membahas mengenai kekuatan gagasan. Salah satunya Rizal Malarangeng yang mengkaji mengenai kekuatan ide dari mafia Berkeley. Bagaimana kelompok sekecil mafia Berkeley yang jumlahnya tidak lebih dari di bawah 50 atau bahkan di bawah 20 orang, tapi merubah Indonesia seperti zaman Orde Baru hingga sampai sekarang. Bagaimana Emil Salim, Radius Prawiro, dan sebagainya. Itu merubah Indonesia menjadi mengikuti seperti yang grand teorinya ekonomik khas mafia Berkeley. Itu diulas dalam disertasi dia. Nah, saya melakukan terinspirasi dari Rizal, itu mencoba untuk memahami gejala di mana saya waktu itu bekerja sebagai pimpinan di Yayasan Tifa. Yayasan Tifa adalah yayasan yang banyak mendukung kegiatan terkait sama human right, demokrasi, access to justice, freedom of information, dan sebagainya. Kebetulan ada di sana, disertasi saya awalnya tentang hutan, saya rubah masuk ke wilayah yang di mana saya bekerja, sehingga saya bisa bekerja sambil melakukan kajian. Jadi flow of ideas, gagasan. Gagasan itu penting, tapi susah untuk dicermati, makanya itu kajian mengenai ini menjadi hal yang menarik. Dan saya melakukannya dengan mengikuti juga Rizal tadi, kelompok kecil yang disebut epistemic community, sebuah komunitas yang dianggap oleh pihak lain sebagai orang yang mampu, paham, jagoan, expert di bidang itu, dan mempunyai jaringan nasional dan internasional yang saling terhubung dan saling membuat wacana atau konsep-konsep terkait sama otoritas keilmuannya. Untuk ekonomi dan untuk ilmu sains, salah satu yang dibahas ketika membahas epistemic community adalah tentang climate change. Ketika itu belum climate change, kemudian gas rumah kaca, dan seterusnya, yang epistemic community menemukan satu kesepakatan di antara mereka tentang C, karbon. Itu berdasarkan diskusi antara epistemic community dan akhirnya menyebutkan C ini adalah sesuatu yang penting ketika bicara mengenai gas rumah kaca, climate change, dan seterusnya. Itu dibahas ketika epistemic community terkait sama climate change membahasnya. Jadi epistemic community yang saya mau cermati pada waktu itu adalah siapa yang kira-kira waktu itu saya sempat berkunjung ke satu komunitas di Utan Kayu sebagai salah satu dari teman rekan kerja. Pada waktu itu saya bertanya pada mereka, siapa sih komunitas Utan Kayu? Akhirnya saya dapat bahwa ini adalah sebuah komunitas yang sejarahnya, saya masuk ke topik ketiga, genealoginya, itu kekerabatan intelektualnya atau urut-urutannya, asal-usul intelektualnya, itu dari mana? Jadi akhirnya muncul, saya kemudian masuk, menarik nih kita mempelajari tentang asal-usul perjalanan sebuah komunitas Utan Kayu yang kemudian menjadi komunitas Salihara, itu sebagai sebuah komunitas epistemik yang mempengaruhi banyak diskurs di Indonesia pada periode hingga sampai sekarang. Jadi ini sebuah ilustrasi yang saya anggap bisa mencerminkan apa yang disebut Fukuyama dan apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington sebagai hipotesis. Bahwa wacana yang terjadi di global juga terjadi di lokal. Wacana clash of civilization di Amerika, dimanapun, juga terjadi di Irak. Juga terjadi di tempat lain. Di Indonesia, saya ingin mencoba mencermatinya dari sebuah kelompok kecil yang diharapkan bisa mencerminkan apa yang terjadi di dunia berdasarkan kerangka ini. Itu yang saya lakukan. Sehingga saya masuk ke komunitas ini
ada proses diterima seperti sebagaimana antropologis dan etnografis seperti biasa. Kalau nggak diterima, kamu masih menjadi the others dan tidak menjadi bagian dari orang yang memandang secara emik. Jadi saya harus masuk, diterima, dan menjadi bagian dari itu. Kebetulan waktu itu saya punya otoritas sedikit, sehingga punya entry point untuk masuk sampai ke dalam. Itu saya menemukan bahwa komunitas itu muncul dari mulai mantan atau jaringannya Tempo, which is masih jadi komunitas epistemik sampai sekarang. Bagaimana sekarang Tempo mempengaruhi Indonesia dengan kajian-kajian yang menarik dan tajam, berani. Itu masih sampai sekarang. AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, itu juga menjadi bagian dari background di belakangnya yang pada waktu itu bermusuhan dengan PWI. Karena PWI menyetujui pemberedaran Tempo, kami bisa memahami, ceritanya gitu, ada itu ceritanya. Dan tetapi kalau AJI menjadi antitesis dari PWI. Jadi saya melihat bahwa clash of civilization, saya mencermati kelompok ini sebagai satu pihak, saya melihat the other side, the other side. Jadi itu ada diskurs yang menjadikan friction tadi. Itu ada kebebasan pers yang kemudian, jadi ini kelompok ini muncul ketika Tempo dibredel bersama dua media lain di tahun 94. Nanti saya satu slide ada ilustrasi mengenai ketika Gunawan Muhammad berada di pengadilan. Yang kemudian perjuangan ini begitu reformasi terjadi muncul kebebasan pers. Ini tokoh-tokoh ini yang membawanya menjadikan sekarang kebebasan pers demikian besar. Kemudian juga muncul kebebasan berkumpul dan berserikat. Pada waktu itu AJI bekerja di bawah tanah. Saya punya ilustrasi dan etnografi yang menarik tentang istilah Blok M. Itu adalah sebuah wilayah yang tempat persembunyian dan tempat reproduksi publikasi-publikasi cepat pada waktu itu, zaman Orde Baru itu. Kebebasan berbicara dan berpendapat membuat partai politik pasca reformasi ini adalah salah satu outputnya. Kebebasan menyiarkan, kalau teman-teman yang paham dengan zaman dulu, itu setiap jam kita pasti mendengarkan siaran RRI. Kalau kita dengerin radio, pasti ada. Setiap jam ada radio, semua radio pasti merelay siaran RRI. Setiap jam. Mungkin bagi teman-teman milenial sekarang nggak paham itu. Tapi kalau yang paham dulu itu terjadi. Diharuskan semua radio menyiarkan RRI dengan berita satu arah dari pemerintah. Nah, itu yang kemudian dilawan pada saat proses komunitas ini, muncullah undang-undang penyiaran. Sehingga sekarang bebas, tidak perlu ada RRI yang kita relay. Kalau bagus kita relay, kalau enggak. Yang lain juga yang sekarang masih panas, itulah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara kebebasan atas informasi publik sudah menjadi undang-undang. Ini juga kelompok, saya bilang kelompok ini bukan kelompok as it is ya, tapi komunitas jejaring yang mempunyai pandangan serupa. Yang beyond, ada community of practice, ada community of epistemic, ada community of practice-nya di luarnya. Nah, saya juga punya background ketika melakukan studi ini adalah kebanyakan antropologi, sebagaimana disebutkan oleh Rainbow and Gardner and Lewis, itu mencermati kelompok lemah, masyarakat adat, masyarakat terpencil, orang miskin, pedesaan, yang relatif buat orang kampus meneliti mereka iya aja gitu dan segera menerimanya. Tapi ketika kita ingin meneliti orang-orang yang berkuasa, powerful, orang perkotaan, elit, itu sulit dan antropologi mengalami krisisnya. Saya ingin menjadi bagian dari antropologis yang mencoba untuk menambah referensi ketika kita bicara mengenai mengantropologikan Barat. Jadi orang Barat banyak membuat studi antropologi, etnografi tentang orang Selatan, orang Timur, orang di South lah kira-kira ya. Tetapi jarang orang antropologi di South, di negara-negara berkembang, melakukan kajian atas orang-orang di Barat. Ini yang harus dicoba dibalik. Dan ini adalah salah satu upaya saya untuk paling tidak berusaha menjadi bagian dari itu, untuk mencermati orang-orang yang powerful. Kenapa saya anggap powerful orang-orang ini? Gini, ketika kita mewawancari orang di kampung, kita bisa bawa semacam guidance saja, terus wawancara, live in dan sebagainya. Dan bertanya, dan dia nggak akan bertanya balik, dan akan malu-malu sambil ngerokok atau sambil ngopi gitu ya. Tapi kalau Anda mewawancarai
Gunawan Muhammad. Anda mewawancarai Nirwan Dewanto, Anda mewawancarai Ulil, Anda mewawancarai siapa lagi, tokoh-tokoh AJI, Anda mewawancarai Komnas HAM atau Dewan Pers, apa yang akan ditanyakan? Pastikan wawancara dan kemudian diskusi dan muncul diskurs yang berat menurut saya. Jadi kita harus siap gitu sebelum ke sana. Misalnya kalau ngomong mengenai, saya sempat diskusi mengenai manifesto kebudayaannya Gunawan Muhammad tahun 60-an itu jawabannya gini, Mas GM boleh tanya nggak tentang ini? Kau sudah baca buku ini belum? Sudah lihat itu belum? Kalau belum nggak usah lah, baca dulu aja. Di situ ada semua. Jawabannya seperti itu. Wawancara Nirwan Dewanto ketika saya ngomong mengenai sebuah konsep Habermas tentang ruang publik, saya tadi disebutkan Pak Sahar, saya bukan orang yang kuat di sosiologi atau teori besar, dan saya nggak bisa ngomong mengenai Habermas dengan orang sekelas Nirwan yang pemahaman teoritisnya kuat, meskipun juga dari ITB ya, tapi kuat, dia memang punya minat khusus di dalam teori besar, atau teman-teman yang main di situ. Itu nggak gampang. Belum lagi kalau kita ngomong kalau misalnya terkait sama elit di Bank Dunia, elit di donor, dan sebagainya. Ini sebuah hal yang menurut saya menarik untuk dikaji ke depan, termasuk teman-teman di sini. Dan cara yang saya gunakan, salah satu metode yang saya pakai adalah etnografi. Ini yang saya mau cerita sedikit. Etnografi, oke. Sorry. Ya, jadi ini terkait sama apa namanya tadi, budaya digital. Jadi kalau ingin mempelajari orang-orang seperti Gunawan Muhammad atau orang-orang seperti orang elit dan sebagainya yang biasa main di sosial media dan sangat mobile, kalau di desa kita bisa hari ini kita ketemu Pak Lurah, besok kita ketemu Pak RT, besok kita ketemu petani di sana, pedagang di sana, ibu-ibu di belakang, gampang. Nah, gimana cara kita bikin etnografi untuk ngikutin Mas Gun atau siapapun dia kelompok ini? Enggak gampang. Akhirnya saya menemukan ide untuk melakukan etnografi ini. Etnografi saya kalau mau baca banyak lihat, silakan lihat Robert Kuzines, ini juga ini kayaknya yang menemukan lah ya istilah atau pendekatan metodologi etnografi ini. Silakan di Google aja, banyak di YouTube. Definisi juga banyak, caranya juga banyak. Hanya saya ingin menunjukkan bahwa ketika Kuzines ini banyak melakukannya lebih pada atau gini. Saya menggunakan etnografi untuk sebagai bagian dari metodologi, tidak satu-satunya. Sementara kalau sebagian orang menggunakan etnografi, terutama untuk ilmu komunikasi, pemasaran, banyaklah sektor lain, secara penuh, 100% etnografi, tidak ke lapangan dan sebagainya. Masuk ke dunia maya, menjadi bagian dari si yang diteliti, melakukannya secara full. Sementara saya hanya melakukannya secara bagian dari pendukung itu. Nah ini, coba ya, kita coba ke sini. Oke. Nah ini, jadi saya mencoba melakukannya dengan cara, maaf. Nah ini Gunawan Muhammad. Pada tahun, ini agak tertutup ya. Jadi saya, begitu saya masuk ke dunia itu, saya mengidentifikasi target grup saya, komunitas saya, di mana orang-orang itu mempunyai Twitter. Dan saya mencoba masuk menjadi followernya. Pada waktu itu kita lihat misalnya, berapa follower Gunawan Muhammad pada waktu itu, pada tahun 2012, jumlah followernya 180.000 dan 273 friend. Ketika pada Juni, itu sebelumnya itu 68.000, 2010. Kemudian sekarang, saya baru download kemarin, itu ada 1,3 juta followers dengan 414 following. Perkembangannya seperti itu. Dan itu mereka, kelompok ini kebanyakan pada waktu itu menggunakan Twitter, sebagian besar masih menggunakannya sekarang, meskipun sebagian beralih ke Instagram. Dan selalu mengikuti, setiap periode saya cek mana-mana yang menarik. Itu penelitian berat memang, karena ngecek itu dalam satu handphone setiap saat saya ngelihat Twitternya. Dan pada tanggal 21 Juni 2010, Gunawan Muhammad melakukan
Twitter, rangkaian Twitter mengenai ketika di beredarnya Tempo. Jadi dia melakukan ulas balik ke belakang, kemudian melakukannya membuat Twitter itu. Banyak sekali, panjang. Itu saya kumpulin satu-satu. Dalam sidang-sidang PT UN yang hadir bukan main, mendukung kami tak terlakukan Ali Sadikin. Dalam hati saya, he was my true president. Satu tweet, karena jumlahnya kan terbatas. Terus saja. Itu kita ambil, kita kirim ke email kita, waktu itu caranya begitu saya, kemudian kita rekonstruksi ulang menjadi narasi. Inilah narasinya. Dan narasi ini baru satu pihak Gunawan. Belum nanti ada lagi Twitter, retweet, atau kontra Twitter, atau saling melengkapi. Nah itu kalau dibuat menjadi rangkaian, dia menjadi sebuah cerita yang menarik, semacam etnografi yang tentang terkait pemberedaran Tempo. Ini bisa berkembang kemana-mana. Tapi ini hanya dipakai sebagai satu ilustrasi mengenai Twitter, penggunaan Twitter. Dan ini banyak dipakai. Nah saya akan menunjukkan satu kasus. Jadi kalau antropologi atau etnografi itu kan kita mempelajari beberapa kejadian yang berulang-ulang, yang merupakan itu way of life atau kegiatan mereka, tetapi juga ada incidental case yang penting menjadi bagian dari cerita, tapi dia nggak terjadi setiap saat. Ini saya coba lakukannya dengan ini. Jadi pada waktu itu saya sedang ada di acara di rumah, terus tiba-tiba waktu itu masih pakai BBM ya, ada BBM dari teman yang bilang bahwa Mei 4 tahunnya lupa saya, tahun 2012. Disebutkan bahwa dengar-dengar FPI sedang ngegeruduk Salihara just now. Nah, itu BBM saya terimanya dari teman. Nggak ada urusannya sama studi saya kemarin. Nah, saya tahu, wah, ini sebuah peristiwa penting yang patut saya pahami dan saya teliti karena bagian dari kajian saya. Dan kemudian saya langsung buka Twitter, saya cek semua anggota yang saya following itu, anggota dari komunitas ini, benar, itu banyak sekali yang bertaburan tweet dari banyak orang. Tweet-tweet itulah yang kemudian yang dianggap penting dan yang kemudian kita ambil, kita kirim ke email dan sebagainya untuk menjadi data kita. Waktu itu saya merasa saya berada di sana. So, meskipun saya di rumah, saya waktu itu nggak mungkin ke sana. Jadi bukan wartawan, saya langsung aja datang ke sana, tapi melalui Twitter, selalu sosial media. Dari satu tokoh komunitas itu, dia merefer pada satu orang atau berapa orang yang sedang berada di lokasi. Sehingga saya langsung langsung follow, tag lagi, follow orang itu, dan mulai ngikutin dia lagi. Nah, dia mulai bikin laporan reportase lapangan. Gini, ada ternyata. Nah, itu yang saya sebut snowballing. Snowballing itu sering sekali terjadi di tweet. Misalnya, ini ada tweet ini bagus, silahkan ikut di teks itu kan, ikut sana. Kita ngikut ke tweet yang itu. Jadi snowballing itu terjadi dalam dunia maya yang saya gunakan dalam penelitian. Sehingga ajakan untuk ikutin follower yang lain kita ikutin dan itu masuk ke dalam siklus snowballing sebetulnya. Dan kemudian orang-orang itu menceritakan ceritanya, kemudian kita kumpulin lagi menjadi narasi dan merujuk juga salah satunya ada foto, ada rekaman suara, dan ada juga video, masuk di YouTube. Jadi rujukan misalnya untuk melihat YouTube dari retweet akun lainnya. Nah, saya masuk ke YouTube, klik itu, ini cuma ngeklik doang, masuk ke YouTube. Muncullah tuh cerita dan gambar langsung kondisi yang ada saat itu. Ada yang langsung, ada yang jedanya hanya berapa menit, dikirim langsung tweet lewat tweet, tapi linknya ke YouTube. Jadilah itu sebuah field note saya, tanpa saya harus ke lapangan, I feel there, rasanya, tensinya saya bisa rasakan, discourse saya bisa rasakan, meskipun mungkin keterbatasannya adalah hanya subjektif dari pihak yang melakukan tweet, tapi bisa ditriangulasinya pada pihak lain sebetulnya, yang jika melakukan tweet yang sama, akan ada tweet war, tapi kalau enggak, maka akan ada kelemahan di situ. Arsip-arsip itu semua masih ada, sebagian besar ada di internet, di YouTube, maupun di website. Saya kemarin coba cek, ada sebagian yang masih ada di sana. Nah, inilah salah satu ceritanya. Bentar Pak, tadi ini sudah menjadi seperti ini. I love you, Irsyad. I love you. I love you guys. And you saw my tweet, and if you didn't, you make sure you see it. I am so proud of each and every single one of you. Today, you have shown
not just Indonesia, but the entire Muslim world what is possible. You have shown that you can stand united for freedom of conscience, for love, for a loving Allah. And you can never give up. I will continue tomorrow and the next day. And you need to continue. I feel I was there gitu ya, sebagai bagian dari peneliti, saya merasa ada di sana. Saya bisa lihat tensionnya, saya bisa lihat diskurs antara mereka di sisi yang sini, antara mereka di sisi yang satu lagi. Itu kita bisa cermati langsung secara nggak real time, tetapi nggak beda jauh. Dan feel itu dapat karena triangulisnya cukup banyak. Dan ketika dia menyebutkan, coba lihat tweet saya tentang yang kejadian, maka saya coba lihat lagi ke tweet dia, dan kemudian kita dapatkan lagi, dia sudah kembali ke New York waktu itu. Itu kita bisa melihat tentang cerita persepsi dia mengenai acara itu, emik lagi-lagi, dan saya kumpulkan menjadi sebuah narasi, etnografi. Ini kalau digabung sama tweet-tweet lain, jadilah sebuah cerita yang satu kegiatannya sudah banyak sekali cerita narasinya, dan tinggal dibuat framing analisisnya. Konteks analisis, diskurs analisis menjadi permainan yang penting di sini. Ini juga satu lagi. Nah, ini juga kejadian yang muncul awalnya saya melihatnya di berita radio atau TV, saya agak lupa. Tapi langsung ada berita itu dan saya langsung masuk ke tweet, lagi-lagi kepada tweet. Saya ngikutin Twitter, terutama Twitter ya. Twitter waktu itu belum ada IG dan sebagainya, Twitter, dan mencoba mencermati apa yang terjadi. Muncul lagi tweet yang seperti tadi, dan link pada ini salah satu link yang muncul di lendernya KBR 68H yang di websitenya, dan kemudian saya bisa dapat ceritanya lengkap seperti yang di sebelah kanan itu, cerita suratnya, dan apa ceritanya disebut misalnya jam 10 pagi datang orang, 13 kemudian ada bingkisan dan sebagainya. Itu saya dapatkan langsung, dan kemudian ini menjadi sebuah data yang kemudian dikompilasi menjadi sebuah narasi. Ketika wawancara pada masa yang lebih tenang, saya misalnya mewawancarai orang di sana, salah satunya misalnya pernyataan mengenai ini, jadi alam kebebasan yang saat ini terjadi memunculkan kontestasi dari berbagai kelompok dan komunitas warga bangsa yang memiliki prinsip nilai yang berbeda. Dan seringkali berasal dari epistem. Epistem itu bisa paradigma, bisa ideologi, bisa pandangan yang agak mendasar dari yang berbeda. Dari berbagai kebebasan yang diwacanakan tersebut, terdapat wacana kebebasan yang lebih sensitif dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam hal ini, dalam konteks ini, terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini masih sangat terjadi sekarang, dan dalam diskusi pada waktu itu disebutkan bahwa ini sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, karena bagi sebagian yang saya wawancara ini, terlalu sensitif bagi sebuah komunitas di satu konteks tertentu, dan karenanya dapat dianggap sebagai sebuah cultural marker, penanda kebudayaan, yang paling kuat di komunitas itu. Penanda kebudayaan ini berbeda-beda di setiap komunitas, di negara maupun di level yang lebih rendah. Di Amerika, Black, misalnya Black American, kalangan Afro-American, itu topik yang sensitif. Kalau zaman Orde Baru sampai sekarang mungkin masalah yang lainnya, PKI misalnya, sensitif. Ada yang lainnya juga. Di setiap komunitas yang lebih rendah juga ada penanda kebudayaannya. Hanya kalau di tingkat bangsa, dia menjadi hal sangat penting untuk dikaji. Kajian-kajian antropologi, etnografis yang sangat mendalam pada cara pikir si emik ini, karena kita harus melihat dalam konteks relativisme kebudayaan, bahwa pandangan dia, kita pengen dengarkan seperti apa, baru kemudian kita reframe dan analisis dalam konteks yang lain. Itu kira-kira sih yang saya mau share. Kira-kira bahannya hanya itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai sebagai input misalnya bagaimana
human ecology, sosiologi pedesaan atau mata pelajaran ini, dan rencana penelitian bisa menggunakan juga input dari sosial media sebagai bagian dari etnografi, meskipun mungkin buat saya antropologi, kemudian human ecology atau political ecology tidak mungkin 100% menggunakan etnografi. Harus dengan lapangan etnografi, karena perlu ada participant observation dan sebagainya. Tanpa itu kita nggak akan dapat. Tapi sebagai sebuah kondisi yang tidak mungkin mengelak dari kondisi tadi, status Indonesia yang secara masif memiliki sosial media dan gadget tadi, kita wajib mempertimbangkannya sebagai bagian dari metodologi penelitian kita. Kira-kira itu Bu Rina.